IHSG diprediksi masih berpotensi terkoreksi ke kisaran 6.745 sampai 6.849. Setelah melemah 2,19% ke level 7.026. Meski ada peluang menguat hingga 7.450 sampai 7.675 pada skenario terbaik. MNC Sekuritas merekomendasikan saham IMPC dan Wi-Fi untuk speculative buy, serta Indi dan VKTR untuk buy on weakness, dengan target harga dan batas stop loss yang telah ditentukan. Pemirsa, dalam kunjungan kenegaraan secara bilateral, Indonesia meraih 10 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding lintas sektor yang berorientasi pada teknologi masa depan dan ketahanan industri global. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pertukaran 10 nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Republik Korea Selatan di Istana Kepresidenan Blue House, Seoul, Korea Selatan. Kesepakatan lintas sektor ini menjadi bukti konkret penguatan kemitraan strategis kedua negara yang berbasis pada teknologi masa depan dan ketahanan industri global. Sektor-sektor prioritas yang disepakati mencakup ekonomi, energi bersih, kesehatan berbasis AI, hingga kerjasama keuangan strategis. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi komitmen bersama ini diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju basis teknologi tinggi dan energi bersih. Selain itu, melalui 10 poin kesepakatan tersebut, kedua negara menegaskan arah bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing industri jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. As they say, there are no permanent friends and no permanent enemies, only permanent interest. And I think interest between Korea and Indonesia is very important between us. We are both countries in the Pacific. We are both trading countries. We need a good relationship for the economic well-being of our two countries, and we have. Ya, besok kita ke informasi lain. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak surplus sebesar 1,27 miliar rupiah pada Februari 2026. Ya, capaian ini memperpanjang catatan surplus selama 70 bulan secara beruntun sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak performa positif dengan nilai surplus mencapai 1,27 miliar pada Februari 2026. Meningkat dibandingkan posisi Januari 2026 sebesar 950 juta US dollar. Capaian ini memperpanjang catatan impresif Indonesia yang telah membukukan surplus selama 70 bulan secara beruntun terhitung sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Atang Hartono menyebut kinerja perdagangan pada awal tahun ini sangat bergantung pada sektor non-migas. Berdasarkan data BPS, sektor non-migas berhasil menyumbangkan surplus sebesar 2,19 miliar US dollar, sementara sektor migas masih mencatatkan defisit sebesar 920 juta US dollar. Neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 1,27 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 70 bulan berturut-turut, yaitu sejak bulan Mei tahun 2020. Surplus pada bulan Februari ini lebih didorong oleh surplus pada komoditi non-migasnya, yaitu surplus sebesar 2,19 miliar US dollar. BPS mencatat sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang surplus sektor non-migas, yakni lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sementara komoditas yang menjadi beban utama pada defisit migas meliputi minyak mentah, hasil minyak, serta gas. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pendapatan PT Bukit Asam Persero Tbk atau PTBA sepanjang tahun 2025 terkoreksi tipis. Iya, namun tekanan harga batubara global membuat laba bersih turun signifikan. Pendapatan PT Bukit Asam Persero Tbk atau PTBA sepanjang tahun 2025 terkoreksi tipis. Namun tekanan harga batubara global membuat laba bersih turun signifikan. Pendapatan usaha PTBA tercatat sebesar 42,65 triliun rupiah, turun tipis 0,27% secara tahunan. Penjualan didominasi pasar domestik sebesar 54%, sementara 46% lainnya berasal dari ekspor ke sejumlah negara seperti Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina.
Meski demikian, laba bersih turun dalam menjadi 2,93 triliun rupiah atau merosot 42,55%. Dari sisi operasional, kinerja perusahaan masih menunjukkan pertumbuhan positif. Volume penjualan meningkat 6% menjadi 45,42 juta ton. Namun penurunan harga batubara global seperti Newcastle Index yang turun 22% menekan harga jual rata-rata yang turun 6%. Di sisi lain, beban pokok pendapatan naik 5% seiring peningkatan produksi dan angkutan. Kenaikan biaya operasional juga dipengaruhi kebijakan energi, termasuk penggunaan biodiesel B40 yang mendorong kenaikan harga BBM hingga 13%. Kedepan, PTBA menargetkan produksi hampir 50 juta ton dengan belanja modal 3,64 triliun rupiah. Perusahaan optimistis dapat menjaga kinerja melalui efisiensi dan strategi pasar yang adaptif. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, dalam unggahan terbaru di platform Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat dan menyebut Washington tengah mempertimbangkan permintaan dengan syarat Selat Hormuz dibuka sepenuhnya. Ya, terkait hal tersebut, pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump dan menyebut permintaan ataupun pernyataan permintaan gencatan senjata tidak benar dan tidak berdasar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika. Namun, menurut Trump, Washington baru akan mempertimbangkan permintaan tersebut setelah Selat Hormuz kembali aman dan terbuka untuk lalu lintas internasional. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di Truth Social pada Rabu 1 April 2026. Dalam postingannya, Trump menyebut presiden baru Iran yang lebih cerdas dan kurang radikal dibanding pendahulunya baru saja meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat. Meskipun ia tidak merinci kepada siapa tepatnya pembicaraan itu dilakukan. Sebelumnya, Trump juga sempat menyebut adanya presiden baru Iran dalam wawancara dengan Reuters yang merujuk pada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mulai menjabat pada Juli 2024 serta pengangkatan pemimpin tertinggi baru Mojtaba Khamenei setelah ayahnya wafat akibat serangan udara. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump. Mereka menilai pernyataan soal permintaan gencatan senjata itu tidak benar dan tidak berdasar. Sementara itu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat baru akan menanggapi permintaan gencatan senjata jika Selat Hormuz sudah bebas dan aman. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis global untuk pengiriman minyak, sehingga keamanan wilayah ini menjadi prioritas bagi Amerika Serikat dan sekutu internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Eropa berpotensi untuk mengalami resesi jika konflik Iran berlarut-larut dan harga minyak melonjak di atas $150 Amerika per barrel. Pernyataan tersebut, pemirsa, diungkapkan oleh pembuat kebijakan European Central Bank, Yanis Stournaras, dalam wawancara terbaru dengan media. Adapun peringatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi dunia. Sementara itu, sebelumnya Bank of England menyebut perang Iran sebagai guncangan pasokan negatif yang signifikan bagi ekonomi global yang meningkatkan resiko terhadap stabilitas keuangan. Menurut Bank of England, kombinasi pertumbuhan yang melemah, inflasi yang meningkat, dan biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat memicu tekanan bersamaan di berbagai sektor, mulai dari pasar, obligasi pemerintah, kemudian kredit swasta hingga valuasi saham teknologi Amerika Serikat. Adapun, pemirsa, sebagai catatan, sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, gangguan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia telah mendorong lonjakan harga energi secara global.